Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Langes Dimar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah cerita kisah mistis. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya sobat-sobat semuanya untuk subscribe terlebih dahulu, supaya Langes Dimar bisa berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita mistis yang tentunya lebih menarik lagi. Dan saya doakan pula untuk sobat-sobat semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini berawal tahun 2002. Sebut saja Arman. Di mana Arman ini tinggal di Yogyakarta. Dan kedua orang tuanya pun asli Yogyakarta. Arman ini kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Dan dia punya pacar satu kampus dengan Arman ini. Setelah Arman ini lulus dari kuliahnya dan pacarnya juga lulus dari kuliahnya, Arman ini dan pacarnya, sebut saja namanya Wulan. Arman dan Wulan ini sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih erat lagi, di mana Arman ini sama Wulan sepakat untuk menikah. Dan beberapa bulan kemudian akhirnya Arman dan Wulan ini menikah resmi. Dan Arman ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di Yogyakarta tersebut. Dan Wulan ini di rumah karena Wulan ini sudah mengandung 3 bulan. Dan pada waktu hari itu Arman bekerja seperti biasanya. Tapi jam 3 sore itu Wulan mendapatkan kabar dari orang tuanya, di mana orang tuanya itu berada di Purwodadi Grobogan. Dan kabar tersebut adalah salah satu orang tuanya Wulan, bapaknya Wulan ini meninggal dunia. Dan Wulan pun akhirnya mengabari Arman. Arman pun masih di kantor waktu itu, dan Arman sebentar lagi mau pulang. Biasanya Arman pulang itu sekitar jam 4 sampai jam 5. Itu sudah nyampe di rumah. Setelah Arman pulang sampai di rumah, kalau hari ini juga harus pulang ke Grobogan tersebut karena bapaknya kan sudah meninggal. Dan Wulan ini menangis terus. Sebenarnya Arman itu minta besok pagi saja naik bis, karena kalau sekarang ini berangkat ke Grobogan itu sampai di sana sudah larut malam. Tapi Wulan ini menangis terus karena Arman ini nggak tega. Wulan ini menangis terus. Arman pun juga menyadari kalau Wulan ini kehilangan bapaknya. Dimana Wulan dan Arman ini baru menikah dan kontrak rumah, karena Wulan ini nggak mau satu rumah dengan mertuanya karena ingin berdikari sendiri, mandiri. Setelah itu Arman dan Wulan ini berkemas-kemas dan berencana naik sepeda motor dari Jogja ke Grobogan tersebut. Dan tidak lupa Arman pun mengabari kepada orang tuanya kalau bapaknya Wulan ini meninggal dunia. Dan orang tuanya Arman pun juga akan melayat. Tapi dia besok pagi, orang tuanya ini berangkat ke Grobogan itu besok pagi naik bis umum. Dan akhirnya Wulan sama Arman ini naik sepeda motor berangkat dari Jogja
habis sholat maghrib dan di tengah perjalanan nyampailah Arman dan Wulan ini di daerah Kartasura. Dan Wulan ini bilang sama Arman kalau dia ingin berhenti dan mengatakan kalau Wulan ini capek, dan Arman pun mengiyakan karena di samping Wulan capek, Arman ini juga perutnya lapar karena dari tadi belum makan, dari rumah belum makan. Dan akhirnya Wulan sama Arman ini berhenti di warung lesehan, di mana warung lesehan itu adalah nasi liwet. Sesaat pesan makan, Wulan ini mengabari keluarganya yang ada di Purwodadi kalau Wulan dan Arman ini sudah perjalanan pulang, tapi baru istirahat di daerah Kartasura tersebut. Dan sesaat itu habis makan, Arman pun merokok. Di waktu Arman merokok, justru Wulan ini ketiduran di tempat warung lesehan tersebut. Tapi Arman ini mau membangunkan istrinya, nggak tega. Akhirnya ditunggulah istrinya ini sampai terbangun. Setelah istrinya terbangun, berangkatlah ke daerah gerobokan tersebut. Setelah melewati kota Solo dan keluar dari kota Solo menuju gerobokan, waktu itu sudah larut malam. Dan beberapa saat kemudian, perjalanan Arman ini melewati jalan yang berliku-liku, dan kanan kiri ini hutan jati. Di samping hutan jati, jalan ini rusak. Jadi Arman ini membawa sepeda motornya benar-benar pelan-pelan sekali, karena banyak aspal ini sudah mengelupas dan berlubang. Karena takut kalau ada apa-apa di tengah malam ini, apalagi Santi hamil. Di tengah perjalanan itu ternyata itu gerimis, mulai gerimis. Semakin lama semakin lumayan deras hujan waktu itu tengah malam itu. Dan Arman pun memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan, di mana itu ada pohon yang cukup lumayan besar untuk berteduh sebentar, dan mengambil jas hujan yang ada di jok motor tersebut. Dan waktu dibuka jok motor tersebut, Arman ini kaget, ternyata jas hujannya ini lupa, belum dimasukkan ke dalam jok motor. Dan hujan pun semakin deras. Arman pun bingung, dia toleh ke sana kemari. Dan sesaat kemudian Arman ini melirik ke kanan ke kiri dan memutarkan badannya ke belakang. Dan ternyata sekitar 20 meter dari jalan raya tersebut, di belakang Arman berdiri itu ternyata ada rumah. Dan Arman pun bergegas ngajak Santi untuk berteduh di rumah tersebut. Dan akhirnya sampai di rumah tersebut, Santi ini masuk ke teras, dan sepeda motor ini dinaikkan ke teras sama Arman supaya tidak kehujan, karena bawa barang-barang seperti tas isi pakaian. Sesaat kemudian hujan ini tidak reda, semakin deras. Akhirnya Arman dan Santi ini berbisik-bisik, gimana ini? Karena ini sudah terlalu larut malam. Bagaimana ini kalau di sini terus-terusan? Dan Arman berpikir ini seperti rumah kosong karena gelap sekali, tidak ada penerangan sama sekali. Tapi pelan-pelan Arman ini mendengar dari dalam rumah itu suara orang batuk. Dan Arman berpikir, oh ternyata ini ada penghuninya. Dan Arman pun kemudian mengetuk pintu tersebut. Setelah mengetuk pintu, sesaat kemudian itu keluar seorang ibu-ibu yang sekiranya itu umur 60-an. Dan Arman pun minta izin untuk berteduh sementara di situ karena hujan gak reda. Akhirnya ibu-ibu ini mempersilahkan Arman dan Wulan untuk masuk ke rumahnya. Arman dan Wulan akhirnya mau masuk ke rumah tersebut. Dan di situ Arman dan Wulan ini memperkenalkan dirinya. Dan ibu-ibu tersebut mengatakan kalau
warga sekitar biasa memanggil ibu-ibu ini Mak Iroh, dan Arman pun memanggil ibu-ibu akhirnya Mak Iroh. Karena malam semakin larut, hujan itu juga belum reda dan masih gerimis terus, akhirnya Mak Iroh ini menawarkan Arman sama Wulan ini untuk menginap di rumahnya, karena kalau melanjutkan perjalanan itu akan berbahaya. Beberapa saat kemudian Mak Iroh ini masuk ke ruangan belakang, dan sebentar lagi Mak Iroh ini keluar sudah membawa singkong rebus dan jagung rebus. Dan di situ Arman dan Wulan dipersilahkan untuk makan. Dan Mak Iroh ini bilang sama Arman, nanti kalau tidur di sini tidak usah keluar rumah apapun yang terjadi, karena Mak Iroh ini nanti akan berjualan jagung rebus dan singkong rebus. Arman pun kaget, malam-malam begini mau jualan di mana? Tapi Arman ini tidak berani tanya ke Mak Iroh. Setelah beberapa jam kemudian, Wulan ini tertidur, mungkin karena kecapean, dan Arman ini tidak bisa tidur dan hanya merokok sambil makan jagung rebus tersebut. Di waktu Arman ini merokok dan makan jagung rebus tersebut, dari luar rumah itu seperti ada keramaian. Sayup-sayup di luar rumah itu seperti ada gamelan tayo, dan Arman pun kaget. Ini kan di hutan, gak ada rumah sama sekali. Arman pun penasaran. Dia itu mengintip dari celah-celah dinding papan rumah tersebut. Dia itu melihat di jalan depan rumah Mak Iroh ini itu seperti ada keramaian. Arman pun penasaran. Akhirnya tanpa disadari Arman, kalau tadi Mak Iroh jangan keluar rumah, Arman ini membuka pintu dan keluar, duduk di teras. Dan Arman ini mengamati depan rumah Mak Iroh ini, di jalan itu banyak orang berjualan. Tapi yang rata-rata di situ yang jualan itu membawa lampu minyak tanah. Sesaat kemudian Wulan ini memanggil Arman, dan Arman pun masuk ke dalam rumah. Dan Wulan ini berkata sama Arman kalau Wulan ini lapar, tapi dia tidak mau jagung atau singkong rebus, dia pengen nasi. Dan Arman pun bilang kepada Wulan, suruh menunggu di sini, kamu ndak usah keluar. Di depan itu banyak keramaian, banyak orang jualan. Coba aku tak keluar cari makan, kamu jangan kemana-mana. Dan akhirnya Arman ini meninggalkan Wulan di rumah sendirian, dan Arman ini keluar. Dan di situ Arman ini berjalan pelan-pelan ke arah keramaian tersebut. Tapi aneh, Arman ini melihat orang-orang tersebut pakaiannya itu yang perempuan memakai kebaya semua, dan yang laki-laki pakaiannya itu rata-rata hitam dan memakai blangkon. Kalau tidak blangkon biasanya pakai ikat orang zaman dulu. Sesaat kemudian Arman itu melihat orang jualan pecel di situ, dan dia bilang kalau mau beli 2 bungkus. Dan penjual pecel pun segera melayani Arman. Tapi Arman ini heran, penjual pecel ini waktu mengulek sambelnya ini pelan sekali. Arman seperti tidak sabar, karena kelihatannya masih lama. Arman ini jalan-jalan sebentar, ditinggal jalan-jalan sebentar. Dan agak di ujung sana itu seperti Mak Iroh. Mak Iroh ini jualan jagung rebus dan singkong rebus. Dan waktu itu keadaan itu ramai sekali. Dan yang diherankan Arman ini,
yang tadinya sore jalan ini jalan raya beraspal walaupun sudah rusak. Tapi waktu itu Arman melihat jalan ini jalan tanah. Dan di ujung sana itu ada keramaian seperti orang menanggap tayub. Setelah sampai di penjual pecel tersebut, ternyata yang dibungkus itu baru satu. Masih kurang satu bungkus lagi. Di saat Arman ini menunggu satu bungkus lagi, tiba-tiba Mak Iroh ini datang. Dan wajahnya itu seperti marah sama Arman. Dan Mak Iroh ini cepat-cepat menggandeng tangan Arman dan ditariknya untuk pulang ke rumah. Arman pun bilang kalau Arman ini baru pesan nasi pecel. Dan Mak Iroh ini tidak memperdulikan Arman berkata apa. Sesampainya di rumah Mak Iroh ini marah sama Arman. Mak Iroh ini sudah bilang jangan keluar rumah karena akan berbahaya untuk kamu dan Wulan. Untung saja Mak Iroh ini mengetahui kamu ada di luar. Untung saja Mak Iroh ini segera membawa kamu pulang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pulang ke rumahmu. Arman pun terkejut. Ada apa ini semua? Dan Arman pun bertanya sama Mak Iroh, kenapa warga di sini semuanya wajahnya pucat, seperti orang sakit semua? Dan Mak Iroh pun tidak menjawab. Setelah itu, Mak Iroh keluar rumah. Sesaat kemudian Mak Iroh ini kembali masuk ke dalam rumah, sudah membawa jagung rebus dan singkong rebus tersebut untuk dimakan Arman dan Wulan. Padahal singkong rebus dan jagung rebus yang tadi sore di meja itu masih belum dimakan sama Arman. Mak Iroh pun seperti memperlihatkan wajahnya yang kecewa. Dan setelah itu Mak Iroh pun keluar lagi untuk berjualan. Dan di dalam rumah itu Arman dan Wulan ini semakin takut, terutama Wulan. Dan Wulan pun berusaha untuk menghubungi keluarganya, tapi tidak ada sinyal di HP tersebut. Begitu juga HP-nya Arman dikeluarkan dari saku, ternyata juga tidak ada sinyal. Malam semakin larut, Arman dan Wulan ini tidak bisa tidur karena merasakan ada yang ganjil pada malam hari ini. Arman dan Wulan ini masih mendengarkan di luar sana itu seperti gamelan tayub. Dan akhirnya Arman dan Wulan ini makan jagung dan singkong tersebut. Dan akhirnya Wulan pun tertidur. Akan tetapi Arman ini sama sekali tidak bisa tidur karena malam semakin larut dan sepertinya sudah mau menjelang pagi. Arman ini merasakan sepertinya sudah selesai acara tayub tersebut. Sesaat kemudian Mak Iroh ini masuk dari luar, masuk ke rumah. Dan di situ Mak Iroh ini membungkuskan sesuatu dan dibungkus dengan daun jati, dan ini dikasihkan kepada Arman. Mak Iroh bilang, ini sewaktu-waktu nanti di perjalanan kamu dan istrimu lapar, tidak usah berhenti-henti di jalan, cukup kamu makan yang saya bawakan ini. Akhirnya Arman pun menerima pemberian Mak Iroh tersebut karena tidak enak hati kalau Arman ini menolak. Dan akhirnya Mak Iroh masuk ke dalam kamarnya. Sesaat kemudian Arman ini mendengar sayup-sayup di luar sana itu seperti azan subuh. Arman lega, wah, berarti ini sudah pagi. Dan akhirnya Arman ini membangunkan Wulan. Dan setelah Wulan bangun, Arman dan Wulan ini berkemas-kemas. Akhirnya Arman ini mengetuk pintu Mak Iroh tersebut, pintu kamarnya Mak Iroh, dan Mak Iroh keluar dari kamar.
Arman dan Wulan pun berpamitan kepada Mairoh. Setelah berpamitan, Arman dan Wulan ini keluar dari rumah. Sesampainya di jalan raya, Arman ini kaget. Ternyata jalan ini tidak ada orang jualan, juga tidak ada suara tayub lagi. Arman dan Wulan pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan pelan-pelan karena Wulan ini hamil 3 bulan. Sesampainya di rumah di gerobokan tersebut, Wulan ini dimarahi kakaknya habis-habisan. Setelah dimarahi kakaknya, datang paliknya Wulan ini. Paliknya ini juga memarahi Wulan. Kenapa 3 hari dari kematian bapak kamu baru pulang? Kemarin katanya kamu sudah nyampe di Kartasura, ternyata baru sekarang kamu nyampe di sini. Kamu kemana saja? Dan Wulan pun bingung. Padahal Wulan ini sama Arman benar-benar tadi sore berangkat dari Jogja. Bahkan paliknya Wulan ini menceritakan kalau orang tuanya Arman ini waktu kematian bapaknya Wulan ini juga melayat, juga datang, tapi sudah kembali ke Jogja. Tapi kenapa kamu baru sampai hari ini? Dan akhirnya Arman menengahi di perdebatan tersebut dan bercerita kalau dia itu kehujanan sebelum masuk wilayah gerobokan Purwodadi. Di kanan kiri hutan itu dia dan Wulan itu kehujanan. Wulan dan Arman ini memutuskan untuk berteduh di salah satu rumah warga. Dan Arman pun bilang kalau dia bisa membuktikan, Arman ini teringat akan dikasih oleh-oleh sama Mairoh tersebut. Dan Arman membuka jok motor. Ternyata itu tinggal daun jati yang sudah kering, isinya sudah tidak ada. Dan Arman pun mengambil daun jati kering tersebut, ditunjukkan kepada paliknya Wulan ini. Dan akhirnya paliknya Wulan ini mengatakan, ya sudah, yang sudah terjadi ya sudah. Tapi ingat, nanti kalian pulang ke Jogja setelah 7 hari kematian bapaknya Wulan. Dan akhirnya Arman dan Wulan itu menginap di rumah tersebut sampai selesai 7 hari kematian bapaknya Wulan ini. Singkat cerita, Wulan dan Arman ini kembali ke Jogja. Arman ini di sepanjang jalan tidak melihat rumah yang kemarin untuk berteduh dan menginap tersebut. Bahkan pohon yang untuk berteduh pun Arman ini tidak menemukan, tidak melihat. Dan akhirnya Arman dan Wulan sampailah di rumah Jogja. Cukup di sini dulu cerita singkat dari Langes Dimar. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama, ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.